keliru. Cara kula wong kere gak wali napa keliru. Lho boten tenan. Kula mboten nate lho sugih. Kula cara lahir nggih, cara lahir ku sugih, tapi ajane kula nu kere. Kula mboten gadah napa-napa. Tapi kula bangga, mergo tak anggap jalur ton untuk jadi wali. Tenak kula jalure kan kata, lewat ngalim di sakit, lewat kere nggih napa. Akeh pilihanku akeh. Jadi untuk jadi wali itu tak punya banyak napa pilihan. Jadi sampean kangelan. Karena nanti lewat kere saja itu kere yang enggak punya prestasi tadi. Umpama kowe kere punya prestasi tadi, ya Allah, saya ini orang luar biasa. Orang lain menyelamatkan nyawa untuk miliaran, dia operasikan tuh. Untuk miliaran gue cuci darah. Saya ya Allah hebat sekali untuk menyelamatkan nyawa cukup tempe dan nasi bungkus. Woi, gue nak panjang ngono tenan ning ati, wali pun ketok tangan kula. Mboten iki tenan. Mun ketok tangan kula. Wis satu penak ning swarga golek aku. Wong artine nek sampean keyakinane ngono mesti dadi ahli swarga. Wong Rasulullah itu nabi, boten iki memang saya ngomong dengan ada emosi. Rasulullah itu sudah nabi, itu sering ngendikan sampean delok teng manaqib teng mana-mana. Al-Faqirus Sabir itu Abdul minal Ghaniyis Syakir. Syabdul Qadir itu seorang wali, Sultanul Aulia, rezekinya banyak, sing salam tempel akeh dekne sing ngakon. Sing ngalahno aku, itu wong fakir sing sabar. Kuwi iku sik iso ngalahno derajatku. Apa meneh wis fakir syukur wah malah kalah. Ana nek golek wong kere syukur tak. Mulai kere napa? Syukur nanti. Saroe wong kere tak kesek degrem. Paham? Mana kula anggar jalis batur kan, wah gak bagas ke batur aku, gak oleh raga. Karek teko kecil juga turi haram wong kere ketak, wong kere kudu tonton. Kami kira mah kita terus biasa tenang. Jadi ini penting sekali. Jadi itu tadi logikanya gampang, sampean tak latih. Selama ini kan orang-orang cara berpikir skatut teori materialistik. Bagaimana mungkin mau pikir syukur? Duwe ra duwe, misalnya duwe gue sedino pas. Kok kan syukur kondisi itu gak realistis. Ilmu tasawuf gak realistis, gak rasional. Nanti kok goblok. Dari kita tak terang lagi ulama, tak terang logikane ngono iku mang. Ciri utama kehebatan kan menyelamatkan sesuatu yang paling penting. Apa yang paling penting dalam kehidupan? Nyawa kan? Kamu mengatakan dokter itu hebat karena operasi berhasil. Orang itu hebat karena miliaran untuk kesehatan. Kamu juga hebat hanya butuh tempe untuk menjaganya. Nyawa. Lo podo nanti saya podo parmane jogo nopo? Paham gitu? Mulai ngaji teman kita yang fikir-fikir mulai detik ini juga. Itu harus bangga. Karena dalam kepikiran Anda jaga nyawa Anda, istri Anda, anak. Padahal semuanya kiri. Kamu jaga semua. Itu kan luar biasa. Orang kaya untuk jaga nyawa itu mau Singapura dengan Elizabeth. Wow, cukup santai nasi bungkus, nasi kucing, jamet tetap urip. Wah, Masya Allah tenan. Gue ku nak nganti gue syukur. Gue dari Syabdul Qadir aku kalah sampai gue. Wal Faqirus Syakir, tak pikir sing apa? Syukur. Mane kula dadi ulama iki tewenange. Mane bojo kula tau, kowe kok arep aku juga aku ora ngarep apa? Ngono ora ngarep. Dadi ki gede ora ngarep. Kula berkali-kali diundang seminar mulai teng UIN sampai ini si ana tamu teng Seten Bisnis. Dene dosen tamu niku kula tak omong. Baru latihan warat malah udah Ane tak omong gitu. Bagus umumnya orang punya prestasi itu kan seneng. Lo prestasi saya sudah banyak. Saya ini orang fakir, tapi sukses menyelamatkan nyawa saya, nyawa anak. Dan saya ini orang yang tidak banyak uang, tapi sukses bisa gembira. Jadi prestasi saya sudah terlalu apa? Sama nggak bisa. Aku itu ngalim, rasa berayu prestasi, nak seminar nih. Universitas terkenal itu. Mau pulang betul, bro. Pulang betul nggak nanti gue raro. Kalau mau lihat orang betul ngerti. Ya kan, nanti kalau ya tenang nih badan, atau orang keturunan kira aku udah ngediam memang. Karena saya merasa sudah orang hebat. Lewat tadi bisa menyelamatkan apa? Ya, jadi kalau nak mangan itu, ya bagus sedikit, sebenarnya jadi uang para pengiran itu sudah begitu. Sama. Ketika Amirul Mukminin Sayyidina Umar dia prestasi, dia jadi presiden, dia jadi kalau kamu itu anggap prestasi, apa sih hebatnya jadi presiden? Sehebat-hebatnya presiden, tentu teori patriotik terbesar adalah orang bisa menyelamatkan apa? Nyawa. Yang ditulis jadi pahlawan-pahlawan nasional itu para pahlawan, para patriotik itu ya karena bisa menyelamatkan apa? Nyawa. Makanya Amirul Mukminin Sayyidina Umar kemarin ngatakan, aku jadi Amirul Mukminin itu berprestasi, nek iso nyelametno nyawa lewat pergaulan, lewat ini itu.
Agak ngono kalah mbek prestasi itu zaman anggon wedhus. Iku duwe prestasi iso nyelametno nyawa. Makanya yang dikenang saya ini anak tukang anggon wedhus. Iso mangan mergo anggon wedhus. Tapi terus ane iku yo wis hebat perkarane. Lho nggih kula saniki niku ngakoni tenan nggih. Zaman kula jenengan melarat, niku ana iki cek melarat bagian mungkin cek melarat. Niku kan pancen kita punya beras 2 kilo itu yang sangat berharga karena nilainya nyelametno nyawa. Sementara saiki kita di beras 1 ton atau punya uang 1 miliar, itu hanya untuk aksesoris. Berarti uang 1 miliar mungkin kamu untuk beli aksesoris mobil, aksesoris rumah. Itu berarti uang 1 miliar yang tidak bersejarah karena hanya untuk aksesoris. Sementara zaman kamu miskin uang 10.000 bersejarah karena menyelamatkan nyawa. Berarti nak gue syukur tenan ya Allah, betapa indahnya 10.000 yang dulu. Karena itu menyelamatkan nyawa. Daripada sekarang yang 1 miliar ternyata hanya AC. Mestinya gue latih berpikir begitu. Dan ini saya ini orang alim, saya bersaksi teori saya itu pasti benar karena ini ada dawuh Sidra Umar, dawuh Rasulullah. Mulane ketika ada pangeran min asli zalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin fa ka'annama qatalan nasa jami'a. Wa man ahyaha fa ka'annama ahyan nasa jami'a. Siapa saja yang bisa menghidupkan 1 nyawa, maka sama saja menghidupkan sekian nyawa seluruh dunia. Makanya orang yang memberikan makan fakir miskin. Kenapa dosanya membunuh, dosanya zina, sampai dosa apa saja. Termasuk di antara kafarahnya itu termasuk itam. Falak tahamal akobah. Wa ma adrokan apa? Mal akobah. Fakku rokobah. Au it'amun biyaumin dimat gobah. Atau mengasih makan. Orang miskin yang kalau kamu tidak kasih makan tuh mati. Sekali kamu kasih makan. Itu dosa kaya apa itu hilang. Karena apa? Peristiwa penting. Yaitu peristiwa ini nyawa. Sementara saya belajar 200 juta, kadang peristiwa ini aksesoris mobil, aksesoris rumah. Kue saya gitu dapat 20.000, tapi taruhannya nyawa. Mulanya pengiran nyebut falak tahamal akobah. Wa ma adrokan apa? Mal akobah. Fakku rokobah. Au it'amun biyaumin dimas rubah. Yatiman damat rubah. Au miskinan damat rubah. Mulanya orang wali kok masjid itu betul. Mulanya kulon betul sombong. Mulai kecil, saya itu dilatih bapak. Dan ini saya lakukan sekarang. Dulu bapak kalau ngasih uang saya di pondok itu misalnya sekarang ya. Misalnya mungkin kalau sekarang 300.000. 100.000 itu nak kancam sing kurang kan. Jadi kira cuma ben bocah izin gak jajan bareng. Pokoknya entek. Gak sudah. Sampai sekarang saya ngelatih istri saya juga gitu. Saya ngelatih supir saya juga gitu. Kalau saya ngasih uang mesti tak bilangin nah iso 2% setengah kayak no kancam. Ya iso 2% bisa mengkakean. Tetapi 2% setengah pas-pasan, paham ya. Nah iso niku pinten 20%. Sulus. 2% pinten? Sulus. Nah sak diure iku ora pati apik. Wong sik medhit kok meksa. Malah ora pati apik. Lane kan Nabi ana wong ada Nabi kula iso sedekah sak diure sulus dari Nabi wong ojo tenane itu iso ngono pergeremang. Jadi kalau baleni malih. Jadi ini penting kalau aturaken karena sekarang itu sudah banyak sekali sudah kepir ndak wali karena peristiwanya tadi wis kepir termakan teori materialistik. Dia merasa fakir. Duit randuwe, tabungan randuwe, beras ndak duwe, sembako ndak. Sebetulnya dibalik kefakirannya dan dia masih hidup itu punya prestasi yang besar sekali. Yaitu dengan fakir kesehariannya toh tetap bisa menjaga nyawa. Lu menjaga nyawa itu peristiwa besar apa kecil? Besar sekali. Coba berapa orang untuk menjaga nyawa saja nanti kini dicubles diselang mau perkara sabuk kue ngombe tak gula campur kuman tetap ambek kan kok kumane gak minat mau pikir makanan gak setene diulang tugai mari penyakit itu belum marah gak apa kuman itu selera apa emang kamu kuman gak diselera tak kuman itu apa nah iya aku menyakit wong iki gak diobat no jadi rugi dia karena dia gak jadi artis gak jadi nopo tapi nak menyakit wong suga kan di laboratorium jadi jadi nopo artis kuman itu perhitungan orang rukin ngobrol apa itu apa dia jalan suga aku dijak bilang dia itu tanggalnya ke dari warso tau ora kena ablak. Tibae koncone berrokokan, ora tutupan. Wis ora laler ceblok terus.
Ya man, kuman ya duwe seleh. Mang sama diselira sampean tok kuman ya punya napa? Paham gitu. Terus ini penting kula aturaken. Jadi ini ngaji ya, ngajinya ulama. Maksudnya untuk menjadi wali itu mudah sekali. Makanya saya betul ngendikan al-faqir sopir abdul minal ghaniyis syakir. Tapi wal faqir syakir itu abdul minal. Wes fakir terus syukur. Mana nganti bojo kula nu bingung, ben ra susah kula ya kakuat. Ini perkara kula ni. Biar atau susah. Saya ini sebenarnya ya, saya secara fisik punya penyakit. Jadi ini dokter, perut saya itu kandungan dan malah apa itu cepat mati. Itu daerahnya itu ada dokter yang sangat mencintai saya. Sedangkan mereka aku rasa banyak. Bagus yang hati-hati yang paling problemnya mati terus kan ya biasa. Dokter sendiri nanti problemnya jika mati kan ya sama. Wah, repot itu nggak ada di sini. Jadi rumah sana aku pantau, rumah sana aku stop. Perkara divonis ini itu rumah sana aku nggak memang. Jadi begini lah sakit mau nara loh, ya. Sehat. Tapi sekarang ini iya semalam banter marina, mati marah apa? Ketemu pangeran jamin. Itu dia baik-baik ya. Ini penting kalau aturaken supaya jenengan wis fikir ning dunia sampai fikir teng apa akhirat. Itu kronis sekali, itu bahaya sekali bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Wong Sayyidina Umar sing wis dadi presiden iku prestasi terbaik. Nyaur kodene tawangon wedhus untuk apa iso nyelametno nyawane. Tak baleni malih. Umar sing saiki presiden iku ndekne lan rasa prestasi terbaiknya iku zaman angon wedhus untuk apa terus nyelametno nyawa. Padahal kabeh tahu lho ngalami. Tapi ora wali, perkarane ora syukur. Gremeng. Mane gremeng iso. Dan repotnya gremeng itu ancamannya berat. Makanya ngendikane Kanjeng Nabi belum pernah Allah mengancam se-ekstrim ini. Ini kita ingin hadis qudsi malam yardo bi qadai, walam yaskur ala na'mai, walam yasbir ala balai, fal yatubkan siwai, wal yaqrut min tahti ardi wa samai. Wong sing gak rido mek kodok dari pengiran. Termasuk kodok dari pengiran kita firman atas kula ngene wong alim rapat menawa sing hormati dimbarno ae. Ada pulau gremeng dari pangeran, kalian tuh provinsi wahai, silakan cari Tuhan selain saya. Kalau kecewa dengan keputusan saya, silakan cari Tuhan selain saya. Dan silakan keluar dari planetku dan bumi. Wis ora repot, wis kere diancam pangeran. Lu kula nu berkali-kali lho. Mungkin nak cara tiang biasa niku stop. Misalnya orang sampai bisa mengeluarkan darah apa itu stop. Nah, kalau dia tenang, mboten sombong ini ya tenang saja. Ya kan logika saya jelas. Ya saya secara syariat berubah. Misalnya mati kan ya normal saja kan. Memang orang mesti apa? Dari saya mati ngenes kan ada mati gembira. Uang itu dokter, saya ini pecinta Anda, saya ini pengaku Anda. Mau ngobati ya ngobati. Tapi terus ngajak ngenes malah lara kok. Lah nak kira nek hujan ya lalu. Ya akhirnya gitu. Mau hujan ke menobat gitu ke tengok kode nak jujur nak ora ya ora saya aku mau niki eksperimen ya ayo nak. Saya kerangkat. Ya ulama kok tidak ngaku logika dokter. Nah, saya tidak mau. Itu tidak boleh. Begitu itu tidak boleh. Makanya ada cerita. Rasulullah itu orang paling yang terbaik. Manusia terbaik. Itu Nabi Guyon. Saya ini orang terbaik. Saya kaget. Ketika saya akan masuk surga, ternyata ono suara sandal di suara. Dari Kanjeng Nabi. Sahabat-sahabat protes. Lalu siapa ya Rasul orang yang mendahului engkau? Engkau kan manusia terbaik. Itu. Jebule berkiai Bilal. Sandalnya apa? Bilal. Umar itu mantan preman. Dia tahu jadi khalifah. Jadi khalifah mulia. Abu Bakar yo perjuangannya akeh. Dia jadi apa? Bilal itu di zaman Islam kuere ditindak. Nasibnya mau terima tukang ngaji. Mati. Tapi orang tahu kebagian itu. Lalu wong pikir sing sabar sing syukur sing ora kebagian dulu. Itu sebenarnya lepas keluarganya. Mereka ora tahu untuk kebagian. Dan logika Rasulullah harus kita pakai. Sekarang kita ini kebalik. Kadang anaknya presiden itu selalu ingin jadi presiden karena yang presiden dulu bapak. Itu logika terbalik. Sebenarnya kalau sebenarnya kebalik. Harusnya begini. Bapakku pancen pejuang bangsa, bapakku memang revolusioner, bapakku memang pahlawan. Tapi dia tahu jadi presiden, roh rasanya untuk fasilitas negara, roh rasanya dikawal, roh rasanya fasilitas ini, itu. Kan banyak pejuang yang sehebat bapak saya, tapi roh rasanya fasilitas dari negara. Paham ya?
Paham ya? Tapi sekarang orang malah disuruh mikir anak presiden kudu jadi presiden. Mungkin bapaknya pahlawan. Bapaknya perjuangan ini. Kan ya banyak perjuangan yang sama dengan bapaknya mati sebelumnya jadi presiden. Malah rata untuk fasilitas negara. Mulanya bujuk lo ngomongnya, anak lo ngomong. Orang alim kayak saya, itu mungkin sing pantes wong alim misalnya anakku. Itu keliru. Kalau sekedar ingin alim, mungkin saya tetap ingin anak saya alim. Tapi kalau dihormati, saya ada ingin. Saina-inane aku ning dunya, ngomong ditiru ke Mustafa cek payu. Termasuk aku untuk fasilitas. Meskipun saya berusaha menghindari cek untuk napa? Fasilitas. Sama lah wong alim liya, wis kering alim ora percaya. Mergawe kebodohan terus. Wis ujung mati. Orang tahun kok nek mati napa? Jadi ini penting. Makanya Umar sampai Abu Bakar dhisik Bilal, mergo Bilal atau orang sempat keduman dunia. Wong zaman dekne adzan teng Ka'bah sama tak diritani pas Fathu Mekah niku Bilal kan buka Ka'bah kan adzan dari Rasulullah. Bareng adzan itu dari wong kafir-kafir Mekah sing lagi Islam rong dino. Ya Allah, terima kasih engkau telah membunuh ayahku sebelum melihat gagak ini azan. Pengarang saking sokone. Terima kasih ya Allah, engkau telah mematikan leluhur kami sebelum melihat hadal huruf yu azan. Iki gagak muga Ka'bah. Lha ngene iki wong kuras-kuras iki ana sing metu Rasulullah. Mas, sing pernah paman-pamane, apa enggak ada yang lebih ganteng ketimbang dia? Kota elek wirang wong Ethiopia kan muga napa? Ka'bah. Kan ada. Wong kafir-kafir untung bapak Gus mati. Raro kejadian setragis ini. Yaitu gagak munggah napa? Munggah napa? Kak urip-uripe bilang juga nyanyian kok. Nganti ning Medina gitu gonya. Tapi berhubung ning dunya ora kebagian iki, sok bedene ning swarga. Ya akhirnya malah bingung sama kancane lho apa. Apa mlebu dhisik barang malah repot. Saya malah repot. Mana aku seneng swarga gurih sedeng kuat. Kancane birang. Mulane kula nate cerita tengah sini iki nate cerita. Kula nate nyajati kanca kula, Gus, aja geman soleh teman-teman. Mari keluarga mau kanjeng Nabi karo guru-gurune. Malah rae tak sungkan. Soleh biasa wae kok tetep awor aku kok ngopi tar. Masuk akal, kaget-kaget. Iya. Wah. Soalnya teman-teman ya repot. Ya misalnya swarga berkanjeng Nabi rugen. Ning dojo wis bojo rapati apa? Ning kono ape kelon sungkan. Paham? Sungkan mendila dilo. Tapi nek awar padha kancane kan damai napa? Cegeman kesolan teman-teman. Kok kuwatir swargane awar para napa? Biasa kesolan kok ben tetep awak-awan kumpul. Utak delek. Paham gitu, terus ini ngaji tenan gitu, terus ini perhatian ke jenengan bahwa sebetulnya dalam khazanah Tuhan itu untuk menjadi wali kasau itu mudah sekali, yaitu kehidupan. Kemarin wonten cerita dan ini di hadis Sahih saya tambahkan ini di hadis Sahih. Suatu saat Rasulullah cerita ada seorang lonte diterima Tuhannya Allah karena menyelamatkan nyawa. Ini wong jenenge lonte agak pria. Lonte itu boten apa? Bareng ngerti asuh ngeleti lemah itu dia menafsirkan itu pasti anjing itu kehausan. Subscribe channel Kalam Kajian Islam. Cara ra lonte ora kober, ndekne iku nganggo sepatu boot ngoten niku. Medun teng sumur. Wong biasa lonte saenake dhewe terus sepatune dicopot. Mergo tangannya dua itu nggo ngranggang-ranggang munggah napa? Sumur. Muzah bahasa Arab itu sepatune dicopot. Mau saking kepingine ngombeni napa? Dan itu bareng asune diombeni. Niku pangeran syukur. Mergo dianggap nyelametno nyawane napa? Asli diparingi tobat dadi wong saleh. Jadi kekasih pangeran nanti kabun. Jadi sejarah tentang nyelametno nyawa itu luar biasa. Apa nyelametno asuhe sejarah yang ada. Mana kula nu masalah ngoten niku hati-hati. Kula nate ngaji teng mriki cerita. Bojo kula nu sedeng kromo. Nek ana sisa makanan di dapur. Itu kalau memang kue gak risi mendesak mbok resi, wis kene ning kawah. Paling enggak semalam itu semut-semut wis tamangan. Rasa peksa mbok resi. Lah yo nek mangan semut wengi ae kok geger merakaruan. Dari ricinan. Lha iso kepawon gak kita mripat agak napa? Ini memang ilmu yang kelihatannya naif untuk zaman sekarang naif. Tapi sebenarnya bagi Tuhan itu peristiwa besar karena itu menyelamatkan apa? Semua. Itu ngekei rezeki semua. Kan gampang. Bagi kamu ya sudah bisa. Tapi bagi semut kupes, monggo ngekei mangan aku ya ora kuat. Ngekei semut ya ora gel. Makanya dalam khazanah-khazanah kitab salaf itu biasa ada cerita misalnya di sarahnya Ihya.
Di sarannya Isya, saya Jabisi itu punya cerita bahwa karena Imam Ghazali itu seorang ulama besar, dia pengarang Ihya dan dia Hujjatul Islam. Siapa yang nggak kenal Imam Ghazali? Itu pikirannya penggemarnya, dia akan terhormat di surga karena karangan Ihya-nya yang populer, yang mewalikan sekian ribu orang. Jadi wali mergo sinau napa? Ihya. Itu ternyata dalam mimpinya Imam Ghazali itu dia cerita. Kasih sayangnya pangeran yang aku itu tumibuk pas saya itu pas mau ngarang kitab. Pas pena saya celup kan dimanti saya angkat. Ketika saya angkat ada lalat yang sangat garau. Dia minum di pen saya yang masih basah dengan mangkir. Dia pen tutul, kenapa? Pas lalat yang ngombe ini Imam Ghazali di barno. Nyekei hak lalat itu menikmati napa? Ngombe. Dan saat itu pangeran ridho be aku ya 3 derajat. Itu kan luar biasa. Makanya saya itu nggak gegabah. Mungkin sepele tapi itu saya tidak akan gegabah masalah-masalah.